Setelah itu saya gambar hanya yang 2S dengan 2P. Ini untuk COA ya, jadi metanal atau formaldehida. Sekarang kita tanya, berapa jumlah atom berapa jumlah atom yang diikat oleh atom C? Salah. Berapa jumlah atom yang diikat oleh atom C? Ada 3. Karena ada 3, maka minimum dia harus punya 3 elektron tunggal. Ya, makanya di sini tidak cukup karena cuma 2. Cuma nanti ada penyimpangan, ini minimum bisa lebih. Jadi minimum itu bisa lebih berdasarkan data percobaan. Ya, nanti kita akan bahas yang namanya CC asetilena, etuna. Jadi kita akan bahas. Nah, akhirnya ini ada 4 atom jawabannya kan? Salah. Sorry. Bapak Ibu sekalian sudah menjawab dengan benar kan? 3 atom. Karena 3 atom perlu 3 elektron tunggal, itu cuma ada 1. Karena itu ya di sini perlu eksitasi elektron sehingga menjadi begini. Gitu. Tapi karena yang dibutuhkan adalah 3 elektron yang diikat hanya 3 atom, maka ini itu yang terjadi. Ini kok tidak kelihatan layarnya lagi ya? Atau sudah masih kelihatan layarnya? Coba ditulis di chat, masih kelihatan? Bu ini masih kelihatan layarnya atau hilang? Masih kelihatan. Masih Pak, kelihatan. Oke. Jadi artinya karena dia mengikat 3 atom, maka dia harus hibridisasinya sp2 gitu kan ya. Nah, dirapihkan saja lah pembahasannya. Tapi intinya tahapannya seperti itu. Karena dia harus secara logika sederhana, bagaimana panjang ikatan dan enti ikatan dari ketiga ikatan. Secara logika 1 beda sendiri, 2 sama karena ada perbedaan tingkat energi. Masalahnya adalah adanya elektron ekstra ya, ada elektron ekstra itu. Jadi setelah sp2 hibridisasi artinya penyamaan tingkat energi dari 3 orbital itu sp2. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa gambarkan ini jadi begini ya, kalau secara perlambangan. 1 tidak ikut ya. Coba bandingkan dengan tadi, saya lupa sampaikan. Menurut Hasselbalch panjang ikatan sama, gambarkan orbital yang terlibat, tapi sebelum sampai situ, di sini kita bisa membahasnya secara submikroskopik. Tadi yang katanya kubus ke atas diagonal, kubus ke bawah diagonal juga, tapi arah yang berbeda. Tapi bisa juga dibahas secara perlambangan, ya, begitu kan? Dua-duanya bisa disampaikan secara submikroskopik maupun secara perlambangan. Secara perlambangan kotaknya digabung. Kenapa? Karena kotak terpisah menggambarkan energi yang berbeda. 2S berbeda dari 2P, X, 2PY, 2PZ. Tapi ketika kotaknya disambungkan itu melambangkan terjadinya penyamaan. Jadi saya ulangi, penyamaan tingkat energi dan penyamaan bentuk orbital, dua-duanya bisa dibahas ya. Nah, saya tidak tahu kalau silabus tidak ada ya udah hilangkan penyamaan bentuk orbital misalnya. Tapi kalau untuk ikut olimpiade itu ya dua-duanya harus tahu ya, penyamaan energi dan penyamaan bentuk orbital walaupun orientasinya berbeda. Ya balik lagi ke sini, ini akhirnya sp2. Ada satu yang tertinggal. sp2 itu gimana? Kalau sp2 bentuk setelah itu kan, setelah kita gambar secara perlambangan, kita gambar orbital yang terlibat. Orbital yang terlibat adalah cuma S, 2S, 2PS, 2PY.
dua PZ-nya nggak ikut, ya. Jadi cuma ini, silahkan digambar orientasinya ya. Akhirnya bagaimana setelah hibridisasi? Jadi begini. Gimana? Nah, 2PX, 2PY. Akhirnya menjadi saya gambar dulu lah, 2S ya. 2S saya gambar seperti ini. Kalau 2PX ke arah, anggap ini sumbu X, sumbu Y saja lah. Sumbu Z-nya tegak lurus ke atas ya. Kalau 2PX itu begini, itu 2PX, 2PX, ini 2PY. Bentuknya begitu kan. Ini sebetulnya positif di sebelah kanan. Ini positif di sebelah atas, nilainya ini positif semua. Sekarang coba jumlahkan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata hasilnya adalah menjadi begini. Pertama menjadi begini, ya. Yang kedua menjadi, aduh tempatnya tidak cukup. Ya sudah, saya timpa saja. Yang kedua menjadi begini. Yang ketiga menjadi semua pada pusat atom O yang sama ya. Ini pusatnya O, atom O, titik O, titik asal. Kalau disatukan akhirnya menjadi segitiga datar ya. Jadi ada 3 orbital, arah kanan, arah kiri atas, dan arah kiri bawah. Ya, masing-masing dipakai untuk mengikat ini. Jadi kalau misalnya kita gambar, kita tertangkapnya, jadi akhirnya ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Z bayangkan ke arah Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga ini menjadi, gitu ya. Jadi seperti orbital P tapi sakit polio ya. Itu tidak untuk melecehkan yang sakit polio, mau menunjukkan bahwa yang sakit gede ya. Yang sakit sini satukan nih. 3 yang saya gambar di halaman sebelumnya saya satukan dalam satu gambar. Jadi seperti orbital P semuanya. Sehingga di sini nanti bisa berikatan dengan harus biru. Karena harus saling memperkuat ya. Ini 1S dari H, ini 1S dari H. Jadi yang ini atom H, ini atom H. Yang ke kanan itu adalah atom oksigen. Jadi di sini atom oksigen. Nah, oksigennya ini lebih rumit lagi. Oksigennya bagaimana ini? Jadi di sini atom ya. Oke, yang ini merah sebetulnya. Yang ini biru. Itu jadi yang kiri itu adalah yang menghasilkan segitiga, itu hibridisasi sp2 ya. Nah, ketiga arah, segitiga datar, ada hidrogen, ada oksigen. Cuma oksigennya sekarang pertanyaannya begini. Kita masuk ke dalam atom oksigen. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa belum terlalu ini. Oksigennya kan 1S2, 2S2, 2P4. Jadi gambarnya adalah 2S2, 2P, gitu. Sekarang saya tanya, kita balik, kita bahas bukan atom T-nya, tapi atom oksigen. Oksigen mengikat berapa atom? Tulis. Oksigen mengikat berapa atom? Kalau atom pusatnya dianggap oksigen. Oksigen mengikat berapa atom? 1 dong. 2 atom. Era benar. Kan 2 kan? Oksigen kan hanya mengikat C kan?
karena C O A kan, kalau C mengikat 3 atom, makanya hidrosatnya sp2. O mengikat 1 atom, cuma mengikat C. Jadi butuh berapa elektron tunggal? Butuh 1. Apakah sudah tersedia 1 minimum? Minimum ya, bisa lebih. Buktinya ada 2. Tidak perlu eksitasi. Dia sudah disediakan 1 elektron tunggal untuk mengikat C. Disinilah mulai Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui kalau untuk periode-periode atas, itu hibridisasi melibatkan elektron tunggal di elektron pasangan elektron di seluruh kulit valensi. Ya. Jadi di dalam atom O juga terjadi hibridisasi ini. Karena apa? Karena dia hanya butuh 1. Satunya sampai situ, tapi yang pasangan elektronnya ikut terlibat. Jadi oksigen juga mengalami hibridisasi sp2. Jadi aturannya apa? Aturannya ini. Hibridisasi dapat melibatkan elektron bebas pada kulit terluar. Buktinya NH3 juga hibridisasi kan, sp3 kan. Pasangan elektron bebasnya dilibatkan. Oksigen gitu juga. Walaupun yang perlu cuma 1 elektron, pasangan elektron bebasnya turut terlibat dalam hibridisasi. Jadi hibridisasinya sp2. Yang ini tidak dipakai karena tidak dipakai dalam ikatan sigma istilahnya. Tidak dipakai dalam hibridisasi. Dia nanti tegak lurusnya. Jadi di sini nanti kalau kita gambar, di sini ada di situ, ada di situ, hibridisasi juga sebetulnya. Ya. Di oksigen. Cuma ke kiri itu ikatan dengan karbon, ke sini cuma berupa pasangan elektron bebas. 2 buah pasangan elektron bebas itu terlibat dalam hibridisasi. Nah, akhirnya sisa elektron ini dengan sisa elektron sebelumnya yang ini bisa dilihat mudah-mudahan di layar. Jadi itu adalah sisa elektron dari sp2 waktu karbon ada 1 elektron yang tidak ikut hibridisasi. Sedangkan di oksigen juga ada 1 elektron yang tidak ikut hibridisasi. Itu menjadi ikatan tegak lurusnya, jadi orbitalnya tegak lurus, bola ke atas biru, bola ke bawah, susah nih gambarnya ya. Jadi susah gambarnya nih, saya Bapak Ibu nggak bisa melihat layar saya jadinya gini. Jadi di sini maupun di sini saya kasih 2 panah tuh ya, Bapak Ibu kelihatan itu ada 2 panah. Di situ ada orbital yang tegak lurus layar atau tegak lurus papat bumi. Birunya ke atas, merahnya ke bawah. Seandainya kita lihat, iya Pak Dea, jadi memang akhirnya hibridisasi itu untuk menggambarkan terjadinya 2 pasang elektron bebas di dalam molekul yang ini akhirnya energinya sama. Pasangan elektron bebasnya itu tidak, pada kenyataannya itu elektron bebasnya berorientasi pada arah itu, ya, kerapatan elektronnya di arah itu, bukan 2s kan bola, 2s bola kan, sedangkan 2p bentuknya 2 cuping. Nah itu saling berinteraksi untuk menghasilkan orbital yang sama, karena memang dari percobaan ternyata memang kerapatan elektron di daerah sini yang dikasih panah double itu dengan di daerah sini kira-kira sama. Kalau kita ya, kalau buktinya kalau ada H plus datang terikat pada pasangan elektron bebas itu, jadi suatu CH2O H plus gitu ya, H plus ternyata mau masuk dari atas atau dari bawah itu sudutnya sama persis. Jadi kalau H plus masuk ke panah double itu, ya,
seperti itu. Jadi jadi hibridisasi melibatkan elektron yang bebas asal di kulit terluar. Jadi oksigen itu butuhnya satu, tapi dia akan mengalami hibridisasi dengan pasangan elektron bebas di kulit terluar. Jadi tetap ada 3 pasang. Nah, jadi tujuan hibridisasi adalah untuk arah orbital supaya orientasinya seragam, cuma yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi orientasinya sama. Saya buktikan inilah. Misalnya supaya lebih jelas, misalnya air dan amonia, ya. Kita mulai dengan amonia saja. Ini untuk supaya lebih jelas bahwa elektron bebas itu ikut. Ini NH3 ya. NH3 dulu. Kita mulai dengan atom N. Atom itu kan 1s2, 2s2, 2p. Berapa? 2p berapa? Tulis. 2p berapa tahu lah ya. 2p3. Kalau dipasang hanya kulit terluarnya saja, 2s2, 2s, dan 2p, 1, 2, 3. Gitu ya. Lalu